Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah yang saat ini menyaksikan ibadah online GBI Lantera. Berjumpa lagi dengan kami percaya Bapak Ibu pasti akan terberkati pada pagi hari ini. Sepanjang hari, sepanjang minggu yang lalu, Tuhan sudah memberkati kita dengan banyak penyertaan-Nya. Saat ini kita juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, menyenangkan hatinya melalui pujian penyembahan kita dan melalui duduk diam di bawah kakinya. Haleluya. Kita mau katakan kepada Tuhan, ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Selama ini kami hidup hanya untuk menyenangkan hati-Mu, hanya bagi-Mu ya Tuhan. Karena Kau kebenaran yang kami pegang. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku dan memberikanku hidup dan sama
sebandingannya, sebab kemurahan dan anugerah-Mu tak sebanding dengan apapun. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, hanya bagi Yesus. Haleluya. Jesus, You are my strength. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab kami mau hidup hanya bagi nama-Mu. Hidupku menyatakan kemurahan-Mu. Sebab jika kami hidup Tuhan, kami hanya mau hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami saat ini Engkau kasihi kami lebih dari apapun Tuhan. Kuasa-Mu juga ya Tuhan tidak sebanding dengan apapun. Saat ini Kami memberikan apa yang kami punya. Seluruh kehidupan kami Tuhan Kau pakai setiap kami menjadi kemuliaan-Mu. Biar kami ya Tuhan bisa menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Untuk ya Tuhan memperluas kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami memuji dan menyembah nama-Mu dengan segenap hati kami karena kami begitu mengasihi Engkau Tuhan. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Sebab kasih-Nya begitu besar. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kita mau serahkan kehidupan kita karena Tuhan sudah menyerahkan hidupnya kepada kita. Dengan turun ke dunia yang sebentar lagi kita akan rayakan yaitu hari Natal. Itu adalah bukti kasih besar yang Tuhan berikan pada kita.
apapun yang kita berikan tidak akan pernah sebanding dengan kasih Tuhan yang mau datang ke dunia ini. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap
sembahmu. Haleluya. Hadiratmu menjamah kami, hadiratmu mengikuti kami. Jesus, Yes Lord, yes Lord, yes. Walaupun kami belum dapat melihat Tuhan, tapi kami sungguh percaya dan punya iman bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Apapun yang terjadi, kami sungguh percaya dengan iman kami. Kau selalu bersama dengan kami. Selama kami ada di dalam-Mu, kami tidak pernah khawatir akan hidup kami. Setiap langkah Kau tuntun kami, setiap langkah Kau pegang tangan kami, dan tidak pernah sedikit pun kami khawatir akan hidup ini. Roh Kudus, biarlah pagi ini Kau berikan rohayu, hikmat dan pengertian, sehingga kami bisa menjadi umat yang layak dipercaya mengelola berkat-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang dipercayakan kepada kami berbuah lebat seperti kehendak dan tujuan-Mu saja. Biarlah pagi ini Kau tuntun kami, Kau jamah hati kami, Kau buka pikiran kami, Kau buka wawasan kami, Kau buka apa yang tertutup selama ini dalam diri kami, sehingga walaupun kami ibadah online, kami bisa mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Jangan pernah biarkan kami tersesat dengan diri kami, pemahaman kami sendiri. Jangan pernah Kau biarkan kami tersesat atas apa yang iblis bongkar dalam kehidupan kami yang tidak lagi seturut dengan kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kami adalah milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kami hanya untuk-Mu saja. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sungguh percaya dan kita berkata, amin. Selamat pagi, shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan saya meneruskan sharing tentang pengelola berkat Tuhan bagian yang kedua. Kita sudah belajar, bahkan kita sedang belajar tentang buah roh. Kita sudah sama-sama belajar buah yang menggambarkan hubungan kita, umat ciptaan Tuhan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah. Tidak ada satupun manusia yang boleh menghakimi saudara dan saya, karena ini buah yang menggambarkan hubungan kita dengan Allah, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kita juga sudah belajar beberapa minggu yang lalu mengenai buah yang menggambarkan hubungan dengan sesama, saudara. Bagaimana kita bisa melakukan namanya people skills. Kita berhubungan dengan sesama umat Tuhan. Bagaimana kita menerapkan apa yang harus kita lakukan saat kita berhubungan dengan orang lain. Bisa jadi kita berbeda agama, bisa jadi kita berbeda keyakinan, tapi ingatlah kita semua sama di hadapan Tuhan, tidak ada yang berbeda. Nilai kita tuh sama di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itulah kenapa buah yang berhubungan dengan sesama, kita sudah belajar tentang arti kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, saudara. Dan minggu lalu kita sudah lanjutkan sama-sama belajar tentang buah yang menggambarkan integritas diri. Saudara, saya sudah jelaskan ke Anda, integritas itu berasal dari bahasa Latin integer, yang artinya tuh utuh dan lengkap. Bukan hanya saja kita berkata, apa yang kamu lakukan itu yang kamu katakan, yang kamu lakukan. Kalau hanya berhenti sampai di sana bahaya, saudara. Karena saya dulu suka mengatakan negatif dan saya lakukan sungguh-sungguh.
Saya kerjai guru saya dan saya lakukan, nggak cuma dikatakan. Itulah kenapa saya dikatakan anak badung gitu kan, madesu, masa depan suram. Karena apa yang saya katakan kepada teman-teman nakal saya tuh saya lakukan, nggak cuma saya katakan. Lah kalau yang seperti itu kan bukan integritas, saudara. Makanya kenapa integritas itu bukan berhenti dari apa yang kita katakan, itu kita lakukan, tidak. Tapi apa yang kita katakan dan kita lakukan itu harus utuh dan lengkap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang juga katakan amin. Saudara, integritas itu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Sehingga punya potensi ke arah yang benar. Kalau sesuai dengan kebenaran maka Anda akan menuainya berlipat-lipat. Tapi juga punya potensi yang ke arah negatif yang tidak sesuai dengan kebenaran. Sehingga akan menuainya yang negatif berlipat-lipat, saudara. Itulah kenapa integritas itu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dalam hidup saudara dan saya. Menunjukkan kemampuan untuk memancarkan kewibawaan dan kejujuran di hadapan Tuhan. Saudara, integritas itu gambar diri saudara dan saya. Gambaran diri Anda dan saya. Di keluarga, di organisasi, di pelayanan, di pekerjaan itu kelihatan dari perilaku dan tindakan kita sehari-hari. Orang yang benar memiliki sebuah integritas adalah mereka yang dapat diberi kepercayaan lebih. Saya akan ulangi kalimat saya. Orang yang benar, hidup dalam kebenaran, yang punya integritas adalah mereka yang dapat diberi kepercayaan lebih. Selama orang itu hidup benar tapi enggak punya integritas, jangan harap Anda diberi kepercayaan lebih. Enggak mungkin. Itulah kenapa hal ini didasarkan pada kesesuaian antara perilaku dan ucapannya. Integritas itu mencerminkan dia, mencerminkan seseorang, mencerminkan Anda dan saya sebagai suatu ciri yang transparan. Kalau kita ada di ruangan ini, kita berpikir kalau nggak ada orang, nggak ada yang lihat. Padahal di sekeliling kita ini cerminnya tembus pandang. Bahkan kaca gelapnya itu kita nggak bisa lihat luar. Kita pikir nggak ada yang lihat gitu kan. Maka kita bisa melakukan sekehendak hati kita, bahkan melakukan dosa tanpa berpikir ada orang lihat, kan nggak ada orang gitu. Padahal saudara, itu seperti cermin yang kita nggak bisa lihat keluar, tapi yang di luar lihat ke dalam dengan jelas, kayak akuarium. Itu suatu ciri yang transparan yang bisa dipertanggungjawabkan dan objektif. Bukan subjektif. Saya lakonnya banyak Pak, teman saya banyak, maka teman-teman saya mendukung saya. Maka saya perlu dikasih tanggung jawab lebih besar karena teman-teman saya mendukung saya. Loh, itu subjektif. Kalau yang objektif itu bagaimana Tuhan berkata, bagaimana hasil kerja kita, bagaimana tanggung jawab kita, itu yang objektif saudara. Yang juga katakan amin. Minggu lalu saya cerita, 2 kali ibadah onsite saya cerita, ada pengemis yang saya percaya dulunya mungkin enggak buta lah. Dan pasti enggak tuli, karena pengemis ini bisa bermain biola dan biola yang dia punya cuma itu dan biolanya tua pula gitu kan. Pengemis buta ini memainkan lagu di pinggiran kota London. Kotak sumbangan disediakan kecil, bahkan saat lagu biola yang dia mainkan itu enggak digubris orang. Jadi Anda pernah lihat di sebuah pucuk kota mana, di kota Anda di Semarang kan juga ada tuh orang yang main musik, tapi orang tuh kalau bisa jangan deket-deket, jadi gak usah ngasih uang receh aja, gak ngasih saudara. Pripit pinggir gitu kan, lah itu pengemis ini. Sampai suatu hari datang pria itu, ada pria berjubah panjang gitu kan. Itu kalau Anda lihat rocker itu kan sukanya kalau manggung kan pakai jubah panjang gitu kan. Lalu pria berjubah hitam ini mendekati pengemis buta tadi dan meminjam biolanya untuk dimainkan saudara. Saudara, tapi pengemis itu dengan halus menolak meminjamkan dan berkata, hanya ini loh yang aku punya, satu-satunya biola tua ini yang aku punya katanya. Berarti kan pria berjubah panjang ini dengan sedikit memaksa dia ngomong apa? Sebuah lagu saja, aku mainkan. Kamu kalau enggak percaya kamu bisa peluk pinggangku, aku enggak lari. Kalau perlu kau injak kakiku juga enggak apa-apa, aku enggak lari. Aku hanya main di sebelahmu. Aku akan ingin memainkan sebuah lagu dari biola yang kamu punya. Sedikit dipaksa, akhirnya ya terpaksa dipinjami gitu kan. Saudara,
Akhirnya diizinkan oleh pengemis buta tersebut dan akhirnya pria berjubah ini memainkan sebuah lagu. Tapi sebuah lagunya tuh medley, jadi 3 lagu diropel langsung gitu kan. Dengan biola tua yang sama, pria berjubah panjang ini memainkan lagu itu penuh dengan kesungguhan hati dan ketulusan dari hati yang paling dalam. Saudara, ajaibnya pengunjung hari itu tiba-tiba itu bisa terhipnotis, bisa berdatangan, menonton dengan penuh takjub, dan bahkan uang yang tadinya kotak kecil tuh receh pun tak ada gitu kan. Tiba-tiba enggak cuma receh, recehnya penuh sampai berjubel ke jalan-jalan, bahkan uang besar pun dimasukkan, saudara. Lagu medley dinyanyikan, 3 lagu bersambung langsung dimainkan. Akhir dari peminjaman biola itu, pria berjubah itu ngomong sama pengemis buta, terima kasih ya pinjaman biolanya. Ini ada berkat buat kamu semua, saya tidak minta sepeser pun, tapi mulai hari ini perhatikan baik-baik. Uang ini kamu belikan jas, potong rambutmu, rapikan jenggotmu katanya. Mulai besok kamu mainkan lagu yang saya mainkan tadi, lagu sederhana, dengan biola yang kamu punya, tapi dengan hatimu dan dengan penuh ketulusan yang dari dalam katanya. Saudara, mulai keesokan hari dan seterusnya, pengemis buta tadi mengikuti saran seorang pemuda yang berjubah panjang tadi. Beli jas, merapikan rambut, merapikan jenggot, dan memainkan lagu yang tadi dinyanyikan, yang dimainkan 3 lagu, jadikan 1 medley. Tiap hari yaitu habis ya ulangi lagi, disajikan dengan sepenuh hati dan ketulusan. Bahkan dia sudah prepare, walaupun buta tapi sudah prepare. Kalau kemarin kantongnya kecil, gak cukup, takutnya uang pound sterlingnya terbang gitu kan, karena di London. Dia pakai kotak besar. I think dia sudah prepare. Dan saya lihat, saya dengar cerita ini, keren sih. Penduduk sekitar melihat dia bukan lagi pengemis buta dengan biola tua, tapi orang penduduk sekitar melihat dia sebagai seniman jalanan, naik jabatan. Dari pengemis buta jadi seniman jalanan. Wah, keren. Apakah pertanyaannya, siapa pengemis buta itu? Wah, tak rasa, enggak, saya enggak tanya itulah, ngapain. Saya justru pengen tanya, gurunya itu siapa gitu kan. Siapa pria berjas panjang itu siapa? Karena siapa dengan siapa kita diajari, dengan siapa kita berkumpul, itu menentukan nasib saudara dan saya loh saudara. Ternyata setelah saya pelajari orang pria berjubah tadi itu adalah Niccolo Paganini. Dia adalah seorang komponis serta pemain biola dan gitar asal Italia, saudara. Dia ajarkan pengemis buta itu life skills, bahwa orang itu kalau hidup itu enggak boleh hanya ketok merana itu kan, meripit pinggir, merana lagunya, ya ngono terus enggak pernah mau berubah, enggak pernah mau bangkit. Dia bangkitkan tuh dengan talenta sesama pemain biola loh. Pemain biola ini tahu kemampuan dia main biola. Kasihan kalau lihat teman pemain biolanya miskin, kasihan. Dia ajari life skill gitu loh, sama-sama pemain biola tak ajari cara memainkan lagu itu. Jadi Niccolo Paganini ini ngajari life skill menurut saya. Dan bukan hanya itu saja, tapi dia juga mengajari pengemis buta ini proses skills, bagaimana memproses lagunya itu supaya bisa menghipnotis orang-orang yang lewat. Waktu 2 kali ibadah yang lalu saya praktek, saya cuma ngomong do gitu, busa kita nyanyi yang lain. Padahal cuma do terus, do, busa kita ada nyanyinya banyak gitu kan. Ya nggak bisa connect. Karena prosesnya tuh ya namanya pemain biola kan harus ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Itu kan banyak saudara. Prosesnya tuh harus diajari. Walaupun lagunya dimainkan itu terus tiap hari, tapi penduduk sekitar tuh bisa terhipnotis dan kasihan dan memberikannya bukan uang receh. Dan saya lihat dia diajari juga people skills, bagaimana mata yang buta bisa memengaruhi orang itu bisa memerasuk ke hati yang paling dalam dengan alunan lagu di biolanya.
Saya kira Niccolo Paganini ini mengajarkan banyak hal buat pengemis buta. Saudara, apakah saudara dan saya bisa melakukan talenta kita? Anda bisa menularkan talenta kita dengan sepenuh hati, penuh ketulusan, dan bisa buat punya arti buat diri kita sendiri, bahkan juga punya arti buat orang lain, saudara. Itulah kemarin minggu lalu saya cerita buat Anda buah yang menggambarkan integritas diri yang nomor 1 adalah apa? Masih ingat? Kesetiaan. Kesetiaan itu suatu sikap untuk tetap menjalankan apa yang sudah dijanjikan dan diperkatakan, sekalipun pihak lain tidak melakukannya. Tuhan, kalau kau berikan aku talenta untuk mengupgrade orang, maka kemanapun aku berada aku akan bentuk orang itu. Akan kuubah dia supaya nasibnya berubah. Benarkah? Lalu bagaimana kalau ada teman-teman Anda ngomong gini, percuma ngubah orang, banyak orang tuh enggak tahu diri, dirubah, sak penake dhewe. Ngirit tenggorokan, ngapain kamu bantu dia, ngapain, dimotivasi buat apa? Orangnya enggak tahu diri, gampang down, gampang putus asa. Nggak usah, kita lebih baik egois saja mikirin diri kita sendiri. Saat semua orang tidak mau melakukan apapun yang sesuai dengan apa yang Anda janjikan dan perkatakan kepada Tuhanmu dan Tuhanku, apa Anda tetap punya sikap untuk tetap menjalankan, saudara? Itu loh kesetiaan. Oh ini loh COVID, ya aku yang naik COVID ya ora gelem toh ya. Ngapain aku pelayanan? Loh yang lain loh di rumah kemulan kabeh. Saudara, orang yang pandai itu dan orang yang expert yang punya talenta itu banyak banget, gudangan, sak gudang sak karung wae. Tapi yang mau setia itu enggak banyak. Itulah kenapa kesetiaan, saya ulang, itu suatu sikap untuk tetap menjalankan apa yang yang sudah kita janjikan, sudah kita perkatakan. Sekalipun pihak lain, situasi tidak memungkinkan, saudara. Itulah kenapa kesetiaan enggak perlu saya ulang lagi, faithful, bahasa Gerikanya itu peito atau pistis. Kesetiaan yang teguh, katakan sama-sama dengan saya, kesetiaan yang teguh. Kesetiaan yang kokoh, katakan sama-sama dengan saya, kesetiaan yang kokoh. Terhadap ikatan janji, komitmen, sifat layak dipercayai, dan kejujuran. Loh itu pengaruh, saudara. Sama Tuhan Anda aja kita sering tidak setia, padahal Tuhan setia. Padahal sama Tuhan yang menciptakan Anda, yang mau menjaga hidup Anda itu bisa layak loh, saudara, bisa hidup loh. Apalagi dengan pasangan Anda. Lah wong yang sama Tuhan yang ciptakan Anda aja enggak setia, apalagi dengan pasangan Anda. Saudara, Niccolo Paganini, saya lihat dia punya arti buat orang lain. Dia sadar talenta dia pemain biola. Dia lihat temennya bisa main biola walaupun buta itu sepi. Mainan pating pecotot gitu kan. Dia enggak bisa lihat orang kayak gitu diajari. Dia buat value-nya dia ditularkan ke orang lain. Bukan uang saja dalam kehidupan dia. Mungkin dia sekali konser berapa puluh juta atau berapa ratus juta sekali konser. Hari itu dia enggak ngomong, kamu enggak tak ajari, sak jam ya 50 juta, ya mati pengemisnya, 50 juta buat makan aja sulit toh. Dia bukan motivasinya uang dalam kehidupan dia. Orang seperti Niccolo Paganini itu komponis, pemain biola dan pemain gitar asal Italia itu mengajarkan arti kasih, arti komitmen dan kesetiaan dengan profesinya pemain biola. Bisa mengubah hidup orang lain, saudara. Yang saya kaget waktu Niccolo Paganini saya baca di Google, ternyata pada saat dia meninggal, karya-karyanya dimonumenkan, tapi dikatakan uskup tidak menemukan satupun agamanya apa enggak tahu. Wow, berapa banyak orang di dunia ini katanya beragama tapi enggak ada yang dimonumenkan gitu. Berapa banyak orang di dunia ini expert, tapi enggak ada yang jadi legenda yang bagaimana gitu loh. Nah ini ditemukan uskupnya agamanya apa aja enggak ada, saudara. Saya harus ingatkan ke Anda dan saya, Tuhan itu setia, katakan sama-sama dengan saya, Tuhan itu setia. Walaupun terkadang manusia tidak setia. Anda baca di rumah 2 Timotius 2 ayat 12 sampai 13.
Pribadi yang menunjukkan kesetiaan adalah pribadi yang dapat dipercaya. Dan tidak itu aja. Orang yang menunjukkan kesetiaan itu adalah pribadi yang dapat dipercaya dan dipercayakan hal-hal besar. Matius 25 ayat 21, kenapa Anda barusan dipercaya dikit, ditarik jabatannya. Ngulangi lagi dari nol gitu kan. Baru dipercaya lagi, ditarik lagi. Habis naik ke atas, nyungslep ke bawah. Ya karena enggak setia, saudara. Padahal talenta itu kurang apa? Anda itu TOP, BGT, SGT, SKL komplit wis. Top banget sangat sekali. Kuadrat pangkat 10 mungkin malahan. Tapi pribadi yang menunjukkan kesetiaan adalah pribadi yang dapat dipercaya dan dipercayakan hal-hal besar. Matius 25 ayat 21, Anda baca sendiri di rumah. Segala yang diciptakan Allah adalah wujud kasih Allah kepada kita. Yang jujur katakan amin. Namun Tuhan menghendaki agar setiap saudara dan saya menjadi pengelola yang dapat dipercaya atas semua berkat yang Dia sediakan. Yang jujur katakan amin. Sejak kapan Pak? Sejak di kitab Kejadian ayat pertama, pasal pertama ayat 28. Dari sejak di kitab Kejadian. Semakin kita menjadi pengelola berkat yang dapat dipercaya, semakin Tuhan melimpahi kita dengan berkat-berkatnya. Amsal 28 ayat 20, saudara. Saudara, itulah kenapa tanggung jawab kita dalam mengolah berkat Tuhan itu salah satu bentuk nyata kasih kita kepadanya. Tanggung jawab kita mengelola berkat Tuhan itu sebagai salah satu bentuk nyata kesetiaan kita kepadanya. Yang juga katakan amin. Saudara, minggu lalu saya sudah cerita sebagai pengolah berkat Tuhan kita memperhatikan dan mengingat bahwa kita itu adalah pengelola yang pertama, bukan pemilik dari semua berkat yang diberikan Tuhan. Yang kedua, sebagai pengolah berkat kita harus memperhatikan dan mengingat hati-hati terhadap semua yang merusak tugas kita sebagai pengolah berkat. Saya cerita yang rusak itu apa? Hati-hati kepada sikap hati sebagai pemilik berkat. Saudara, saya sudah ceritakan ke Anda, kita sudah bahas Ulangan 8 ayat 18, saya yang ingatkan saja. Ulangan 8 ayat 18 dikatakan apa? Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Selama enggak ada kekuatan yang dari Dia, Anda mau mencari kekuatan seperti apapun, Anda akan memperolehnya tidak dengan baik dan benar. Itulah kenapa ada lagu jatuh bangun ya itu. Itulah kenapa harus ingat, dikatakan tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. For it is He who gives you power to get wealth. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bahkan Tuhan pun bersumpah kepada nenek moyangmu, saudara. Iblis tahu dan paham. Sangat. Iblis tahu dan paham tentang ini. Iblis akan mencoba untuk menggagalkan saudara dan saya sebagai pengolah berkat Tuhan dengan menggoda, menanamkan pikiran, memasuki sikap mental kita, dobrak-abrik pemandangannya, pola pikirnya dihancurkan semua, enggak karuan. Dikatakan bahwa selama ini Tuhan kemana? Kamu baru berutang, debt kolektor ngampelengi kamu. Menodongkan pisau ke kamu. Mana Tuhannya? Tidak dilunaskan kan? Kan kamu sampai bingung cari utangan lagi yang lain kan? Kamu ngadepi banknya, ngomong kalau kamu bangkrut, kamu sakit, kamu malu kan, mana Tuhan? Gitu kan dibalik-balik. Sekarang kamu sudah keluar dari masalahmu, maka kamu adalah pemilik dari segala berkat dan kekayaan yang ada padamu, kata iblis. Terus kita dengan polosnya ngomong, iya ya, gitu kan. Iblis menggoda Anda dan saya untuk mengganti posisi Allah sebagai sumber dan pemilik satu-satunya. Dan semua berkat kekayaan yang kita terima digoda kita menggantikan posisi Allah.
Yang kedua, saya sudah cerita hati-hati terhadap semua yang merusak tugas kita sebagai pengolah berkat. Yang kedua apa? Mengelola dan menggunakan berkat secara salah, saudara. Sikap hati Anda dan saya dirusak. Cara menggunakan berkat dan kekayaan, cara ngelolanya juga salah. 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan apa? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, ini yang kita akan detilkan hari ini. Anda keluar dari masalah Anda punya berkat. Anda gunakan berkat, Anda gunakan kekayaan dengan cara tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati berkat yang tadi dikasih Tuhan itu dengan seutuhnya. Terus ngomong gini, lah aku kan sudah lunas utang toh Pak. Oke. Sekarang kita punya pemahaman Pak. Kalau kita makan mangga, jangan buang peloknya. Oke. Kita tanam peloknya, 1 pelok jadi 1 pohon. Oke. 1 pohon bisa berbuah 10. Bagaimana kalau berkat dari Tuhan kita tanam, Pak, kita investasikan. Oke, masuk akal. Jadi Anda menanam berkebun uang. Oke, it's fine. Memang ada ilmunya, wealth management. So, saya ditawari, Pak. 1 bulan bisa laba minimal 50% tanpa kerja, tidur terus selimutan. Uangnya bisa jadi banyak. Oh ya? Anda sudah pelajari dari mana asal-usulnya? Tidak usah dipelajari Pak. Sahabat saya sendiri. Berapa banyak orang itu tertipu bukan dari orang yang tidak kenal. Orang itu justru sakit hati, tertipu, down parah itu karena dari orang yang dia dekat dan dia kenal, saudara. Karena fokus Anda membungakan uang, gitu, menggandakan uang. Padahal tidak semua mangga itu manis. Mangga yang kecut ngapain ditanam? Sama. Investasi itu kan ya enggak semuanya aman loh saudara. Dan saya tidak juga membahas investasi karena itu dibahas di pertemuan pengusaha. Tapi saya mau ngomong apa, beberapa pengelolaan yang salah tidak sesuai dengan petunjuk firman Tuhan itu yang pertama minggu lalu kita bahas. Karena hati Anda tuh fokusnya kepada uang. Itu permasalahannya. Yang kedua, beberapa cara pengelolaan keuangan yang salah tidak sesuai dengan petunjuk firman Tuhan karena kehidupan Anda dan saya yang berfoya dan boros. Anda tahu hedonisme itu apa? Pandangan hidup loh, itu cuma pandangan saudara. Memandang, cara memandang hidup. Hedonisme itu pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan menyakitkan. Hedonisme itu merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Jadi kalau Anda berusaha tidak mau belajar dengan Tuhan menghadapi realita kehidupan, yang Anda kejar itu adalah hanya kebahagiaan dan kebahagiaan. Begitu sesuatu yang tidak enak, yang menyakitkan, Anda berkata, serasa diurusi, saya enak-enak yang diurusi, maka Anda dan saya tidak akan pernah dewasa, saudara. Jika kita menggunakan uang seenaknya, bahkan untuk berfoya dan hidup boros, saya beritahu demi kasih Tuhan, itu bertentangan dengan kehendak Tuhan yang juga katakan amin. Coba kita lihat di Lukas 15 ayat 11 sampai 13. Anda sudah banyak baca berkali-kali tentang perumpamaan anak yang hilang, bukan? Lukas 15 ayat 11 sampai 13 berkata, Yesus berkata lagi, ada seorang punya 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, yang bungsu, Bapa,
berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Perhatikan, lalu ayahnya tangannya diangkat membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Minggu lalu kita sudah sharing, kita sudah belajar mengapa seringkali punya iman besar, profetis dari Tuhan itu besar dan kuat, tapi hidup kita tuh enggak ada profitnya. Enggak ada keuntungannya belas. Baik profit keuntungan buat diri kita sendiri tidak ada, apalagi menguntungkan orang lain enggak ada. Seperti pemengis buta yang punya biola tua, sebelum bertemu dengan Niccolo Paganini, ya dia enggak ada profit. Baik buat dirinya sendiri ya minus sampai ngemis, baik untuk orang lain. Sampai orang lewat meripit pinggir, nah iso etok-etok ora krungu, pura-pura enggak dengar, pura-pura enggak lihat. Orang yang tidak punya profit keuntungan buat dirinya sendiri ataupun orang lain, mohon maaf loh saudara, sebenarnya malah Anda dan saya jadi batu sandungan buat banyak orang kok saudara. Kita sudah belajar Roma 12 ayat 6 sampai 8 minggu lalu, dikatakan waktu ibadah online maupun onsite. Roma 12 6 sampai 8 dikatakan apa? Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Dikatakan apa? Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Kita sudah belajar arti bisnis profesional. Artinya man of faith, orang yang punya iman itu enggak cuma beriman saja, tapi juga beriman dan bekerja profesional. Sama seperti dikatakan di ayat ini, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya, bekerjalah sesuai dengan iman kita, iman dan bekerja, saudara. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia kita untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Perhatikan, ayah si bungsu melakukan yang berikutnya nih. Dikatakan apa di Roma? Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah yang melakukannya dengan hati yang ikhlas. Kalau Anda ingin punya value buat diri sendiri, enggak minus terus, enggak rugi tanpa profit terus, tanpa keuntungan terus, harusnya justru Anda prinsipnya adalah membagi-bagikan. Dikatakan siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah yang melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ayah si bungsu bagi-bagikan warisan, orang tambah kere loh saudara. Enggak tambah miskin loh. Roma juga berkata siapa yang membagi-bagikan sesuatu adalah yang melakukan dengan hati yang ikhlas. Setelah itu dikatakan di Roma, siapa yang memberi pimpinan, habis bagi-bagikan, baru dikatakan memberi pimpinan. Kenapa enggak dibalik Pak? Pimpinan dulu baru bagi-bagikan. Karena pemimpin itu harus punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan datang untuk melayani, bukan dilayani. Tuhan datang untuk membagi-bagikan, bukan ngemis. Siapa yang memberi pimpinan adalah yang melakukannya dengan rajin. Orang Senin Kemis, kadang iya, kadang ora, kadang iya, kadang ora. Najis saudara, orang yang pemimpin yang dikasih talenta memimpin tidak memimpin dengan rajin itu najis. Siapa yang menunjukkan kemurahan adalah melakukannya dengan sukacita. Setelah memimpin dia harus murah. Kemurahan yang tidak mungkin saya bahas lagi karena sudah bahas minggu lalu. Maka daftar pertanyaannya bertambah kan, siapa beriman besar, profetisnya kuat, tapi enggak ada profit, enggak ada keuntungan tuh jadi sandungan buat banyak orang. Pertanyaannya susulan berikut ini, mengapa orang bisa sombong kalau dia punya kelebihan? Mengapa orang sulit bagi ilmu dan keahliannya kepada orang lain? Kenapa warga gereja pasif sehingga kehidupan gereja tidak dinamis? Sudah kita jawab minggu lalu, jawabannya adalah sebab tidak sungguh menghayati bahwa karunia itu adalah pemberian Allah, bukan miliknya sendiri. Jika tiap pengikut Kristus menyadari kebenaran ini, pastilah kualitas pelayanan gereja akan berbeda dari yang kita miliki sekarang.
Saudara, bahkan saya tuh bertanya sama Tuhan, seandainya banyak hamba Tuhan tuh paham tentang prinsip ini, banyak umat Tuhan tuh paham tentang prinsip ini. Permasalahannya itu manusia melihat apa yang dilihat. Saya berikan contoh. Apa yang menjadi diskusi saya saat saya berdoa. Tuhan, saya cuma cerita dan curhat, saya ngomong. Kalau orang dikasih utangan 100 juta, dia buka usaha, dia utang bank 100 juta, dikasih 100 juta, maka keluar daftar cicilan, pokok dan bunganya tiap bulan sekian. Saat dia buka usaha, mungkin di awal bulan pertama nggak butuh uang banyak, mungkin cukup 15 juta. Tapi manusia itu kan pengen dipandang dia berhasil, pengen dipandang dia ini sukses dengan cepat. Buka usaha sebulan langsung sukses, kalau perlu langsung masuk YouTube, masuk segala macam branding usahanya. Dalam pikiran mereka Tuhan, lah wong nyicilnya sama kok dari 100 juta, bukan dari 15 juta loh cicilannya. Karena dikeluarkan 100, maka angsuran dan bunganya itu dihitung dari 100. Walaupun bulan pertama cuma keluar 15 juta, tapi ngitung angsuran dan cicilannya itu dihitung dari 100. Manusia banyak terjebak saat buka usaha pertama kali, tiba-tiba dia langsung pengen ganti sepeda motor baru, kulkas baru, dengan alih-alih pengen menunjukkan sama orang lain bahwa usahanya berhasil, padahal baru buka bulan pertama. Dan buat modal pun awalnya cuma 15 juta, tapi manusia itu salah konsep, dia pengen dipandang orang. Lah kalau yang kayak gini nih, yang salah siapa? Tuhan didik saya halus sekali. Nah, Daud pekerjaannya apa? Sebelum jadi Raja Daud. Kalau Anda sharing, konsultasi dengan Tuhanmu, terus dijawab dengan memangnya Daud pekerjaannya apa sebelum jadi Raja Daud? Itu saya langsung tahu, saudara. Saudara tahu Daud ketika masih muda pekerjaannya apa? Daud ketika masih muda, ia tinggal di kota kecil Bethlehem. Kakeknya adalah Obed, putra Rut dan Boas. Apakah Anda masih ingat ayah Daud namanya siapa? Isai. Pekerjaan Daud adalah memelihara domba-domba ayahnya. Langsung paham saya, gengsi yang mana yang ditaruh ke tetangga-tetangganya. Iki loh aku gembala domba, aku bisa ganti mobil baru loh bulan ini. Apanya? Wong cuma gembala domba ayahnya. Iki loh aku ganti kulkas. Lah yang dibanggakan apa gembala domba, saudara? Daud lahir 10 tahun setelah Allah memilih Saul jadi raja. Perhatikan baik-baik. Makanya jangan salah mengolah uang, saudara. Jangan salah mengolah berkat. Perhatikan baik-baik, pemuda yang namanya Daud telah menyelamatkan anak domba kecil dari serangan beruang. Bahkan cuma anak domba ayahnya loh, diserang beruang. Beruang itu tadinya membawa lari anak domba ayahnya dan hendak memakannya. Tapi Daud itu, pemuda itu mengejarnya dan menyelamatkan anak domba. Dan ketika beruang itu berdiri, Daud ini memegang dan memukul beruang itu sampai mati. Bisa dipercaya hal yang kecil, cuman domba ayahnya, maka akan dipercayakan hal yang besar, bahkan jadi raja. Pada waktu yang lain dia menyelamatkan seekor dari domba-dombanya dari serangan singa. Berapa banyak penggembala domba didatangi singa. Aduh kok singa ya, rambutnya gondrong ya. Wis semplokon wis ora apa-apa, aku tak minggir dhisik. Waduh hujan. Wah baik aku ndak usah datang, nanti aku masuk angin. Nek perlu WL ora usah teko. Hujan soalnya.
Saya bersyukur di GBI Lantera nggak ada yang kayak gitu loh, amin saudara. Mau hujan angin kayak apa tetap datang, hebat kan. Bagi saya itu seperti Daud menyelamatkan ekor domba dari serangan singa. Pertanyaan saya, bukankah Daud pemuda yang berani? Bukankah Daud menguntungkan domba-domba peliharaannya, bukan menguntungkan manusia loh saudara, domba begini. Nah kalau kita itu hidup merugikan domba yang sudah Tuhan percayakan pada kita, jangan ketawa saudara, bertobat saudara. Itulah kenapa saya minggu lalu ngomong gereja Tuhan tidak butuh pebisnis sukses, nggak butuh karyawan kaya, ya nggak butuh orang penuh karunia, sakti mandraguna, tapi egois semua, orang butuh saudara, nggak butuh. Tuhan tuh butuh orang-orang umat-umat yang dipercaya, yang sanggup setia dan sanggup dipercaya, yang juga katakan amin. Gereja Tuhan tuh butuh pebisnis sukses, konglomerat, karyawan kaya, orang penuh kasih karunia, sakti mandraguna, bahkan orang-orang biasa. Bahkan dulunya mungkin dalam dunia hitam Anda mungkin mafia, gangster gitu ya, godfather mungkin. Tapi Anda sudah berbiasa untuk jadi orang biasa. Kayak yang lalu saya cerita tentang Simon si tukang sihir. Butuh kebiasaan untuk jadi orang biasa. Tidak egois, setia, dan bisa dipercaya. Yang juga katakan amin. Dengan kesetiaannya membagi-bagikan sesuatu, hendaklah yang melakukannya dengan hati yang ikhlas, kata Roma. Siapa yang memberi pimpinan hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan adalah yang melakukannya dengan sukacita, yang juga katakan amin. Karunia yang berlainan itu talenta, bakat, kemampuan oleh karunia yang berasal dari Tuhan untuk kepentingan bersama, yaitu gerejanya. Tuhan yang maha bijak itu pasti ngasih kita karunia-karunia yang berbeda-beda, itu dengan maksud tertentu. Maka kita jangan abaikan itu, apalagi disalahgunakan, jangan saudara. Itulah kenapa renungkan Tuhan memberikan aneka karunia, sebab kebutuhan yang harus dilayani oleh gereja, baik untuk dalam kehidupan internal gereja maupun eksternal masyarakat luas di sekelilingnya, yang butuh dilayani itu banyak jenisnya saudara. Kita boleh menikmati berkat Tuhan, boleh. Namun cara kita menikmatinya harus tetap sesuai dengan petunjuknya, yang setuju katakan amin. Lukas 15 ayat 13. Lukas 15 ayat 13 dikatakan apa? Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Dalam perumpamaan ini Tuhan mengajar bahwa hidup dalam dosa dan mementingkan diri sendiri dalam pengertian yang terdalam merupakan pemisahan. Anda sendiri memisahkan diri Anda dari kasih, persekutuan, dan kekuasaan Allah. Orang berdosa atau orang yang mundur dari iman adalah seperti anak bungsu yang dengan memburu kesenangan dosa, memboroskan karunia-karunia jasmani, mental, dan rohani yang diberikan oleh Allah. Hal ini menghasilkan kekecewaan. Anda berfoya-foya, itu menghasilkan kekecewaan dan kesedihan. Bahkan Anda bisa dimasuk dalam kondisi Anda jadi pribadi yang memalukan diri Anda sendiri. Saudara, semua mata tuh tahu kok. Aku nih kerja loh, aku nih buat Tuhan loh. Oh ya? Semua mata tuh tahu saudara, bahkan Tuhan, matanya yang lain aja tahu apalagi Tuhan. Anda akan malu dan Anda akan kehilangan hidup yang benar dan sejati yang sebetulnya Anda bisa temukan dalam hubungan yang benar dengan Allah. Saudara, kalau Anda baca pertobatan si bungsu ini menyentuh hati sang ayah. Betapa brengseknya Anda dan saya di masa lalu, saya beritahu kalau Anda mau bertobat itu menyentuh hati sang ayah, yang juga katakan amin. Meskipun si anak bungsu sudah berbuat sesuka hati, perhatikan baik-baik, hati si ayah yang penuh dengan kasih karunia membuat lagi relasi di antara kita semua yang dipulihkan, yang juga katakan amin. Anda bisa baca di ayat 20-24.
Di kitab Lukas pasal 15. Nah ini perhatikan, ketika anak sulung menolak untuk berpartisipasi, wah kan anak alim kan, enggak pernah berontak sama papahnya, ya kan. Ketika si sulung kakaknya menolak untuk berpartisipasi dalam pesta penyambutan anak bungsu, si ayah pun menemui anak sulungnya yang mengira bahwa kerja kerasnya itu adalah dasar untuk beroleh kasih dan imbalan dari ayahnya. Ternyata anak sulung pun tidak mengerti sepenuhnya arti kesetiaan. Ternyata anak sulung ini belum pernah belajar sama kita tentang buah yang menggambarkan integritas dirinya, yaitu kesetiaan, saudara. Saudara, perumpamaan anak sulung, perumpamaan ini merupakan tanggapan Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat yang menggerutu. Karena Yesus menerima orang-orang berdosa yang bertobat. Ahli Taurat itu ahli Taurat orang Farisi. Dia menggerutulah, aku yang lebih taat, aku yang lebih suci dan kudus. Laguku setiap langkah tuh kudus, kudus, kudus. Saking kudusnya jalan aja ngomong kudus, kudus terus. Menggerutu, Farisi dan ahli Taurat menggerutu karena Yesus menerima orang-orang berdosa yang bertobat. Ya memang gitulah penyakit orang Farisi. Mereka melihat orang lain sebagai pendosa tapi gagal melihat dirinya sendiri sebagai orang berdosa yang seharusnya menerima kasih karunia Allah. Itulah kenapa saya pernah sharing ke Anda toh, orang tuh enggak cuman pulang ke rumah Bapa karena si bungsu kan pulang. Sekolah dadi foya-foya gitu. Bertobat pulang. Tapi ingat loh ya, hilang di rumah Bapa terjadi, saudara. Si anak sulung itu hilang di rumah Bapa. Sukacita akan kita miliki bila kita mau juga berbagi berita keselamatan kepada mereka di luar sana yang belum percaya, juga katakan amin. Bagaimana caranya? Seperti Yesus, kita dapat menjalin relasi yang baik dengan orang-orang itu. Bila kita menjauhkan diri dari mereka, mereka bisa saja kehilangan kesempatan untuk mendengar berita sukacita itu. Saudara, sebagai pengolah berkat Tuhan, yang terakhir, yang ketiga, kita harus memperhatikan dan mengingat. Yang ketiga, mengelola berkat sesuai kehendak Tuhan. Yang juga katakan amin. Alkitab mengajarkan banyak hal agar kita dapat menjadi pengelola yang baik sesuai dengan prinsip yang Tuhan ajarkan. Poin yang pertama, jadilah pengelola yang bertanggung jawab. Kita sudah baca ayatnya di Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dikatakan apa? Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa, perhatikan, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Orang yang jadi pengelola yang bertanggung jawab dididik Tuhan untuk setia dulu pada perkara-perkara kecil, karena dia akan setia pada perkara besar. Karena kalau Anda tidak bisa benar dalam perkara kecil, Anda juga pasti nggak benar kok dalam perkara besar. Semua berkat yang kita terima dari Tuhan besar dan kecil itu menurut ukuran manusia itu harus kita pertanggungjawabkan loh saudara di hadapan Tuhan. Kata kuncinya di sini adalah setia. Katakan sama-sama dengan saya, setia. Setia itu bukan masalah besar kecilnya berkat. Setia itu berhubungan dengan ketaatan dan penundukan diri kepada Tuhan dan kehendaknya menjadi pengolah berkat. Poin yang kedua dalam mengolah berkat sesuai kehendak Tuhan, yang kedua adalah jadilah pengelola yang taat kepada kehendak Tuhan, saudara.
Saya rasa ini yang terakhir, saya tidak mau berlama-lama. Kalau Anda pengen lama, ya sabarlah. Minggu depan lagi. Mari kita baca di Matius 19 ayat 16 sampai 26. Pengelola yang taat kepada kehendak Tuhan. Kita baca Matius 19 ayat 16 sampai 26. Judul perikopnya, orang muda yang kaya. Firman berkata, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik?" Perhatikan, hanya satu yang baik, S-nya besar saudara, satu S-nya besar. Berarti itu Tuhan, hanya satu yang baik. Tetapi dikasih jawaban, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ya, karena yang baik cuma satu, Allah. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Perhatikan kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti." Wah, hebat. Apalagi yang masih kurang? Dengan bangganya kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Padahal sudah dikasih clue loh, hanya satu yang baik. Jika kamu masuk dalam hidup, kamu bisa hidup, turutilah segala perintah Allah. Lah ini sudah diomongin, jika kau hendak sempurna, pergilah. Itu kan disuruh nuruti toh saudara. Jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perhatikan baik-baik. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, apa saudara? Pergilah ia dengan sedih. Takok diajari malah minggat. Takok dikandani minggat. Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. OMG. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga." Sekali lagi, wah gemes Tuhan ini. Ini Tuhan gemes lah bagi saya loh saudara. Waduh, sekali lagi aku berkata kepadamu, saking gemes itu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Wah, ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka. Wah, gempar. Gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Oh, lain ladang, lain belalang tuh saudara. Yesus kan marahnya sama pemuda kaya. Karena ini yang ngomong murid-muridnya, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Yesus itu pandai dalam people skills. Yesus pandang mereka, bukan mandang orang yang sudah minggat tadi, mandang mereka dan berkata, bagi manusia hari ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ingat baik-baik, turutilah segala perintah Allah. Dikai kunci ini kok ngeyel kan gitu kan. Pada umumnya orang-orang ke gereja itu dengan kerinduan ingin bertemu Tuhan harusnya. Namun ada juga mereka yang datang ke gereja untuk mengikut Tuhan karena kepentingan tertentu, saudara. Saudara, terdapat 3 motivasi mengikut Yesus yang tampil di nas yang saya baca ini. Yang pertama, ada orang menganggap dirinya paling layak mengikut Tuhan. Diwakili oleh siapa? Diwakili oleh sikap para murid Yesus. Mereka menganggap diri sebagai pengikutnya yang paling baik, paling tinggi rohaninya, paling berkuasa, sampai-sampai merasa berhak menentukan siapa yang boleh mendekati Yesus. Anda bisa baca di ayat 13-15. Tetap di Matius pasal 19. Yang kedua, 3 motivasi. Motivasi yang kedua, menganggap diri paling baik. Diwakili siapa saudara? Diwakili pemuda yang kaya tadi. Pemuda ini merasa dirinya telah menjalankan semua perintah Allah.
dan mengikuti tata peraturan agama. Anda baca di ayat 16, 18 dan 20. Oleh karena itu pemuda kaya ini yakin bahwa dia pasti masuk surga. Pertanyaannya kepada Yesus bukan lahir dari ketulusan, bukan. Melainkan pameran. Iki lho, aku pamer nang Yesus, aku pamer iki. Pameran kebaikan di hadapan Yesus dan orang lain. Coba Anda lihat tadi jawabannya apa? Semuanya itu telah kuturuti katanya. Apalagi yang masih kurang? Betulkan sini. Pameran kebaikan. Dan 3 motivasi yang ketiga adalah merasa paling banyak berkorban. Saudara. Siapa Pak paling banyak berkorban? Petrus. Kalau Anda baca di Matius 19 ayat 27 lanjutannya upah mengikut Yesus. Saya bacakan buat Anda. Dikatakan apa? Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Motivasi merasa paling banyak berkorban diwakili Petrus, saudara. Bukankah harga sudah dibayar? Tentu hasilnya melimpah, harus diraup dan dinikmati. Ayat 27, itu motivasinya. Saudara, terhadap motivasi yang keliru ini Yesus menjawab tegas bahwa dia melihat hati. Amin, saudara. Dia tahu siapa yang tulus hati seperti anak kecil. Sehingga beroleh anugerah kerajaan surga. Ayat 14. Orang yang rendah hati, tidak terikat pada kekayaan, adalah orang yang dikaruniai kerajaan surga. Dikaruniai itu dikasih, tidak terikat pada kekayaan. Ayat 21. Sedangkan orang yang telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus akan mendapatkan dirinya diperkaya dengan keluarga besar Allah. Ayat 28 sampai 29. Sebaliknya bagi Anda dan saya, bagi mereka yang bertahan dalam motivasi keliru, perhatikan baik-baik, akan kehilangan semuanya. Ayat 30. Gereja Tuhan yang banyak berisikan orang-orang yang punya motivasi keliru dalam mengikut Yesus. Yang dicari bukan kemuliaan Tuhan, tapi nama, kehormatan, dan keuntungan dirinya sendiri. Perhatikan, Tuhan mengenal hati setiap anaknya. Tuhan mengenal hati setiap Anda dan saya. Dan perhatikan baik-baik, hanya mereka yang tulus di hadapannya akan menerima kasih karunia, menikmati kerajaan surga. Yang juga katakan amin. Saudara, tim profetik maju ke depan. Pengaruh dalam diri Anda itu berbanding lurus dengan waktu yang dihabiskan. Bersama dengan siapa Anda menghabiskan waktu Anda. Kemarin ibadah online, saya belum cerita ke Anda, ibadah onsite sudah saya bahas. Mazmur 25 ayat 4-5 dikatakan apa? Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Semakin Anda banyak menghabiskan waktu bersama Tuhan untuk merenungkan firman-Nya, untuk Anda bergumul saat Anda makan siang, yang lain nongkrong dan tidur istirahat, Anda buka 1 ayat, 2 ayat atau 1 pasal Anda renungkan, Anda tanya Roh Kudus, pengaruh itu, saya ingatkan lagi, pengaruh itu dalam hidup Anda dan saya itu berbanding lurus dengan waktu yang Anda habiskan bersama dengan siapa, saudara. Pengetahuan yang semakin dalam tentang Tuhan dan jalan-jalannya itu hanya datang melalui waktu yang dihabiskan dalam firman-Nya dan dalam doa. Jika Anda ingin Tuhan mengubah Anda dan saya, bagaimana Anda merespon secara emosional, bagaimana Anda berhubungan dengan orang lain, bagaimana Anda bisa menghadapi percobaan, Anda harus bisa banyak menghabiskan waktu secara konsisten, sendirian dengan Dia, saudara. Perhatikan baik-baik.
tidak ada jalan pintas. Yang setuju katakan amin. Itulah kenapa Efesus 5 ayat 1 sampai 2, ayat terakhir dikatakan apa? Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Nek dikandani ki nurut. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Seandainya orang pemuda yang kaya tadi nurut aja, wah, sukacita luar biasa. Surga pun dikaruniakan. Untuk menjadi penurut-penurut Allah kita harus sadar bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Yang setuju katakan amin. Satu pujian. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walaupun terkadang Anda belum bisa melihat ke depannya, tapi kalau perintah itu sudah diberikan kepada Anda dan saya, cara satu-satunya untuk membunuh kedagingan kita yang keluar, baik dari diri kita sendiri ataupun dijerat oleh iblis, satu-satunya cara untuk membunuh kedagingan kita adalah dengan stop memberinya makan, saudara. Amin. Anda dan saya gak bisa menuruti Allah tanpa Anda mengenal Dia. Anda belum percaya dengan Allah, gak mau nurut itu karena Anda belum kenal aja sebenarnya. Anda belum tahu jalan-jalannya. Anda ingin dipercayakan oleh hal yang besar, Anda mulai berkat yang dipercayakan lebih besar lagi, saran saya, Anda gak bisa ngikuti, niru orang lain yang tidak Anda kenal, bukan? Seperti saya cerita minggu lalu, Anda pengen punya karunia roh seperti pendeta besar. Itu cuma 1 detik dikasih Tuhan, tek, Anda punya kuasa untuk punya karunia itu dalam waktu 1 detik, tek, beres. Tapi Anda gak punya buah roh di dalam pendeta itu, saudara. Ambil waktu, takes time, lebih banyak, saudara. Kenali jalan-jalannya. Kenalah dengan Dia. Itulah kenapa lagu ini menyentuh hati saya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku,
hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tuhan, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kau ingatkan kami untuk menjadi pribadi yang setia. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami angkat persembahan kami ke hadapan-Mu. Baik persembahan berupa transfer ataupun ke gereja langsung. Kami angkat persembahan kami. Kami sucikan dan kuduskan persembahan ini. Menjadi berguna buat kerajaan surga. Berikanlah kami, perintahkan kami berapa yang harus kami persembahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa persembahan kami ini. Kau sucikan, kau layakkan di hadapan-Mu saja. Dan mari kita aminkan doa berkat pada pagi hari ini dengan mengangkat dua tangan kita. Kita aminkan doa berkat ini. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu Amin. dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu. Amin. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Tuhan. Amin. Kemanapun saudara pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Amin. Biarlah kesehatan, umur panjang, kelimpahan, kemakmuran Tuhan sediakan bagi orang-orang yang benar dan setia di hadapannya. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai Maranatha. Demi nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu yang kudus. Dan kita semua yang percaya kita katakan amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. God bless you all. Haleluya. Kita mau naikkan syukur kita karena kita memiliki Allah yang memiliki kasih yang begitu besar buat setiap kita. Dan kita yang mau yakin kita setia di dalam Dia. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Saya berjumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.